Halo semuanya, kami dari kelompok 13 hari ini kami ingin mempresentasikan tentang portofolio internasional. Perkenalkan kelompok kami, Cynthia Diska, Rio Montella, Mutia Safitri. Pengertian return. Return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Return juga merupakan salah satu inovator yang melakukan investasi. Bersumber return terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada yield dan kedua ada capital gains. Dengan demikian, return total investasi adalah yield ditambah capital gains. Selanjutnya, pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Sumber-sumber risiko terdiri dari risiko suku bunga, risiko pasar, inflasi, bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya, menghitung return. Return sendiri merupakan selisih antara harga jual plus aliran kas lain yang masuk dengan harga pembelian, dan ini rumus return. Di sini ada contoh soal, misalkan seorang investor membeli saham pada awal tahun dengan harga Rp2.000 dengan memegang saham tersebut selama 1 tahun. Pada akhir tahun, harga saham tersebut menjadi Rp2.500. Saham membayar dividen sebesar Rp250 pada tahun tersebut. Pertanyaannya, return investor tersebut selama 1 tahun adalah... Caranya, 2.500 dikurang 2.000 ditambah 250 per 2.000 kali 100%, hasilnya 37,5%. Jika kita melakukan investasi internasional, return harus dikonversikan ke mata uang kita. Dengan demikian dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Misalkan return saham adalah 10% dan return karena perubahan kurs adalah 5%, saham dalam rupiah dapat dihitung dengan 0,1 ditambah 0,05 ditambah dalam kurung 0,1 dikali 0,05, hasilnya adalah 15,5%. Selanjutnya, risiko dan return yang diharapkan. Return atau tingkat keuntungan merupakan salah satu dimensi daya tarik suatu investasi. Resiko bisa didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Standar deviasi sendiri bisa dipakai untuk menghitung resiko. Berikut ini contoh perhitungan return yang diharapkan dan standar deviasi dengan menggunakan probabilitas. Di sini ada tabel beberapa alternatif investasi yang menunjukkan kondisi ekonomi, probabilitas, dan return investasi. Dan ini merupakan rumus varians. Nah, di sini ada perhitungan dari varians B. Nah, sedangkan untuk standar deviasi rumusnya adalah akar dari varians yang telah kita dapatkan tadi. Jadi, kalau standar deviasi B adalah akar dari 0,71, hasilnya sama dengan 0,85. Jika kita tidak mempunyai perkiraan skenario di masa mendatang, kita bisa menggunakan data historis untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan resikonya. Di sini ada rumus return yang diharapkan sama dengan sigma R per N, di mana N adalah jumlah observasi. Sedangkan untuk menghitung variansnya dengan rumus seperti ini. Dengan mengasumsikan investor yang tidak suka risiko, maka investor akan memilih expected return yang tinggi dan tingkat risiko yang kecil. Selanjutnya, menghitung risiko dan return portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan lebih dari satu aset. Misalkan kita mempunyai 4 saham, kita dapat mengatakan kita memiliki portofolio saham yang terdiri dari 4 saham tersebut. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return individual seperti berikut ini. Sedangkan resiko portofolio melibatkan unsur covariance antara return saham A dan saham B. Covariance merupakan arah pergerakan dari masing-masing saham. Dua saham yang masing-masing memiliki standar deviasi akan sangat besar kemungkinannya untuk membentuk portofolio dengan standar deviasi yang kecil. Tabel berikut ini menyajikan contoh perhitungan covariance antara dua saham.
Setelah covariance dihitung, resiko atau variance portofolio dengan dua aset bisa dihitung dengan cara seperti ini, di mana W1 dan W2 adalah bobot investasi pada saham 1 dan saham 2. Untuk portofolio dengan N aset, resiko bisa dihitung dengan cara sebagai berikut, di mana I dan J adalah aset I dan aset J. Di sini ada contoh soal, jika varian saham 1 dan saham 2 adalah 0,71 dan 19,31 dan masing-masing covariance returnnya adalah minus 3,66, standar deviasi returns portofolionya terdiri dari 50% saham 1 dan 50% saham 2. Nah, di sini dapat dihitung dengan cara seperti ini. Sedangkan jika menggunakan data historis, covariance dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, di mana N menunjukkan observasi. Risiko portofolio akan tergantung dari covariance return saham-saham dalam portofolio. Apabila return saham negatif, maka variance portofolio akan berkurang. Demikian apabila korelasi tersebut sama dengan 0. Baru ketika korelasi plus 1 tidak akan ada sumbangan dari portofolio. Kebanyakan korelasi antar saham adalah 0 dan plus 1. Dengan demikian secara umum dengan memiliki portofolio dari beberapa saham, variance dari portofolio tersebut akan semakin berkurang. Selanjutnya ada risiko total, risiko sistematis, risiko yang tidak dapat dihilangkan, dan risiko tidak sistematis. Risiko yang dapat dihilangkan. Risiko total bisa dipecah ke dalam risiko sistematis dan tidak sistematis. Berikut rumusnya. Karena indikator risiko total sama untuk semua saham, maka kita hanya perlu mencari beta untuk menentukan risiko sistematis suatu investasi. Beta saham tersebut bisa diinterpretasikan sebagai kepekaan return saham terhadap return pasar. Apabila beta saham kurang dari 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan menyebabkan return saham berubah kurang dari 10%. Saham seperti ini disebut dengan saham defensif. Apabila beta saham lebih besar dari 1, perubahan return sebesar 10% akan mengakibatkan return saham berubah lebih dari 10%. Saham semacam ini disebut sebagai saham agresif. Fluktuasi return saham tersebut lebih besar dibandingkan fluktuasi return pasar. Selanjutnya, manfaat diversifikasi internasional. Investasi portofolio internasional memang menawarkan peluang yang lebih luas dibanding investasi dalam negeri. Manfaat diversifikasi internasional akan terbatas apabila terdapat kendala seperti ini. Pertama, adanya hambatan hukum, informasi, dan ekonomi yang membuat pasar modal domestik tersegmentasi. Kedua, kurangnya likuiditas, yaitu kemampuan pembeli dan menjual surat berharga secara efisien. Ketiga, adanya kontrol devisa, peraturan pajak, dan risiko falas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.